Oke, baik. Kita lanjutkan ke sesi pendalaman. Materi kita hari ini atau topik pembahasan kita hari ini adalah metode pengukuran pengasuhan dan pengasuhan berdasarkan ragam sosial budaya. Ya, tadi sudah dijelaskan dan dibahas sedikit oleh eh, kelompok 7, kelompok penyaji terkait dengan materi yang tadi dibahas. Bicara atau berbicara tentang pertama tentang pengukuran ya, pengukuran pengasuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengasuhan adalah salah satu faktor yang tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan dan kehidupan anak-anak kita ya, atau dari perkembangan kehidupan anak-anak. Nah, bagi kita pengasuhan atau parenting atau sebagainya atau lain sebagainya, topik ini sebetulnya menjadi topik yang menjadi topik yang hangat, selalu banyak diikuti oleh orang tua ketika ada tema-tema tentang parenting ya. Jadi topik mengenai pengasuhan itu menjadi topik yang mungkin sering sekali dijadikan perbincangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun mungkin dalam bentuk pelatihan atau mungkin bentuk-bentuk seminar dan sebagainya ya. Ya, baik yang secara langsung maupun bisa dilakukan misalnya dengan mengikuti program-program parenting yang ada di media sosial ya. Nah, bagi kita mahasiswa atau mungkin dunia akademik, memang topik parenting ini banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti, tetapi tidak banyak karena memang tidak kontekstualisasi temanya itu memang tidak, sebagian orang ya tidak menarik. Padahal sebetulnya bahwa pentingnya faktor pengasuhan merupakan salah satu determinan yang paling berpengaruh pada perkembangan dan kesehatan mental anak-anak. Nah, pengasuhan itu sebetulnya mencakup berbagai sikap dan perilaku orang tua kepada anaknya ya. Namun konsep dan pengukurannya ya, karena hari ini kita bicara pengukurannya, konsep dan pengukurannya itu hanya digambarkan menggunakan konsep pola asuh ya, yang biasanya menggunakan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Diana Baumrind ya. Jadi kita masih berpatokan kepada konsepnya Baumrind, bahwa konsep yang dikemukakan oleh Baumrind atau teorinya Baumrind itu kan dikenal dengan istilah model tipologi tripartit ya, kalau tidak salah ya, tipologi tripartit, yaitu pola asuh authoritarian, kemudian pola asuh autoritatif, dan pola asuh permisif ya. Walaupun kemudian ada disempurnakan misalnya menjadi pola asuh yang lain, tetapi yang paling populer adalah tiga pola asuh ini yang kita gunakan. Nah, pengukuran dengan konsep pengasuhan seperti ini itu sebetulnya tidak bisa atau tidak dapat digunakan di semua lingkungan sosial budaya. Kenapa? Ya tentu karena pola asuh semacam ini itu tidak bisa diterapkan di mungkin negara-negara atau dengan budaya
berbeda dengan budaya-budaya negara lainnya, sehingga alat ukur tripologi atau tipologi ini, ya tipologi yang dikemukakan oleh Bomrin ini sebetulnya hanya dapat misalnya dikembangkan di daerah-daerah tertentu atau wilayah-wilayah tertentu atau pada lingkungan sosial budaya tertentu, misalnya ya dengan ciri khusus dari pola asuh yang dikembangkan di wilayah itu. Nah, tadi juga kita singgung sedikit terkait dengan ragam sosial budaya. Kenapa kita kaitkan? Karena memang untuk mengukur pola asuh, mengukur pengasuhan itu tidak bisa kita kita patok di tiga tipologi yang tadi kita kemukakan. Maka kita harus juga melihat lingkungan sosialnya. Maka ada istilah pengasuhan menurut topik kita, menurut ragam sosial budaya, ya, bahwa yang dimaksud pengasuhan menurut ragam sosial budaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan tentu oleh orang tua ya untuk mencapai perkembangan yang diharapkan pada anak ya sesuai dengan lingkungan serta budaya di mana dia tinggal. Jadi lebih memperhatikan aspek sosial budaya di mana dia tinggal. Kenapa ini menjadi penting untuk kita kaji? Karena pada masing-masing budaya itu punya gaya, punya tipologi yang tidak bisa kita ukur menggunakan satu alat ukur saja. Artinya harus kita kembangkan berdasarkan dengan sosial budaya di mana dia tinggal. Maka dari itu penyusunan alat ukurnya juga harus betul-betul memperhatikan budaya yang dianut oleh masyarakat di mana mereka tinggal. Nah, kalau kita bicara pengukuran, maka sungguhnya kita bicara soal bagaimana kita mengetahui ya kalau mengukur itu kan mengukur itu biasanya dikaitkan dengan jarak ya, mengukur jarak, ya mengukur kedalaman, mengukur ketinggian, itu biasanya menggunakan istilah pengukuran. Ada lagi istilah misalnya evaluasi. Evaluasi itu lebih kepada melihat bagaimana pelaksanaan program itu ya, artinya mengevaluasi program. Ada lagi misalnya tes ya, mengukur kemampuan. Nah, kita pada pertemuan ini pada topik pengasuhan ini menggunakan istilah pengukuran. Jadi ingin melihat sejauh mana ya jarak ya, kita bicara. Kalau asosiasinya jarak, kita ingin melihat sejauh mana pengasuhan yang diterapkan oleh kedua orang tua itu dapat berlangsung atau sesuai dengan harapan atau efektif atau tidak. Nah, caranya dengan apa ya? Caranya dengan mengukur pengasuhan itu berdasarkan dengan alat ukur yang sudah kita siapkan. Ya. Kemudian juga dalam kaitannya dengan pengasuhan tadi oleh penyaji juga disampaikan menjawab beberapa pertanyaan, salah satunya misalnya terkait dengan bagaimana caranya ya. Nah, sebelum kita masuk ke cara, tentu kita harus melihat dahulu beberapa perspektif ya, ragam perspektif terhadap pengasuhan. Ini kita lihat dulu sebelum kita masuk ke bagaimana cara ngukurnya. Nah, dalam banyak referensi, kemudian teori-teori yang ada, kita sesungguhnya telah dapat melihat berbagai macam perspektif terhadap pengasuhan. Yang paling banyak kita temukan dalam referensi-referensi itu setidaknya kita melihat perspektif itu ke dalam 4 hal ya. Yang tadi juga oleh penyaji kelompok 7 juga disampaikan ada 4 ragam perspektif terhadap pengasuhan. Perspektif yang pertama adalah tadi disebut dengan istilah perspektif mekanistik ya. Ini mekanik itu kan
apa namanya, identik dengan apa, mekanis itu seperti mesin ya. Jadi perspektif mekanistik itu melihat perkembangan manusia itu sebagai sebuah proses yang mengikuti hukum universal mesin ya, seperti mesin. Jadi mekanistik itu tercermin dari teori-teori belajar atau teori-teori perilakuan yang mengasumsikan adanya mekanisme stimulus dan respon. Ini mirip seperti teori apa? Teori belajar behavioristik ya. Teori tentang belajar behavioristik yang menekankan adanya stimulus dan respon. Nah, dalam teori ini pengasuhan anak-anak itu dilihat sebagai proses belajar. Jadi apa namanya, orang tua itu seperti membuat sebuah apa namanya, lingkungan keluarga itu semacam laboratorium. Jadi keluarga apa namanya, lingkungan keluarga itu semacam labor di mana orang tua itu menjadi orang yang berperan utama ya dalam mengatur agenda apa saja terkait dengan belajarnya anak-anak atau anak-anak dalam belajar. Jadi di situ juga terjadi penguatan terhadap perilaku ya. Kemudian juga tentu perilaku yang diharapkan ya. Jadi perspektif mekanistik ini ingin melihat bahwa pengasuhan itu seperti sebuah labor. Jadi orang tua menjadi peran utama dalam menyusun, membentuk dan membangun perilaku anak ya berdasarkan dengan cara-cara mekanistik mesin. Artinya apa? Pendekatan perilaku ini itu lebih memusatkan perhatian atau strategi kedua orang tua atau orang tua dalam pengasuhan itu untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga konsep perspektif ini menghasilkan sebuah apa namanya, konsep pengendalian orang tua, artinya parenting control. Jadi orang tua itu memegang penuh kendali mesin. Jadi mau diarahkan kemana itu ada di tangan orang tua. Mau lambat, mau cepat, mau belok kiri, mau belok kanan, itu menjadi kendali utama orang tua. Jadi apa namanya, orang tua itu berperan penuh dalam apa namanya, upaya untuk mengasuh anak. Nah, pada perspektif ini orang tua bisa menggunakan berbagai macam teknik dalam praktek pengasuhan. Misalnya memberikan reward ya, memberikan hadiah ya. Ini sebagai bentuk apa namanya itu respon ya, stimulus respon. Kemudian modeling ya, modeling itu kan menjadikan sosok orang tua itu sebagai model ya, sebagai contoh yang bisa digunakan untuk penerapan bentuk-bentuk kedisiplinan misalnya ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk melibatkan anak dalam aktivitas ya. Artinya aktivitas apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua itu bisa melibatkan anak, baik aktivitas sehari-hari misalnya terkait dengan sosial apa namanya, misalnya dengan kegiatan ibadah misalnya ya, melibatkan anak dalam misalnya apa namanya, kegiatan apa sehari-hari yang menyangkut misalnya olahraga ya, mengajak anak olahraga, mengajak anak bermain. Mungkin juga ketika kedua orang tua menghadapi masalah juga tidak apa-apa anak dilibatkan dalam musyawarah itu misalnya ya. Kemudian juga memberikan penjelasan. Penjelasan ini kan kayak orang tua memberikan semacam penceramah ya, ceramah tertentu atau penjelasan tertentu kepada anak. Karena memang kalau pengasuhan itu identik dengan penanaman nilai. Berbeda dengan pendidikan yang itu ada transfer pengetahuan. Ya, kalau pengasuhan ini kan lebih kepada transfer nilai. Jadi penguatannya itu di transfer nilai. Kemudian juga bisa menggunakan komunikasi dua arah ya. Artinya tidak terfokus kepada satu apa namanya, orang saja atau satu objek benda saja, tapi juga dua arah, jadi antara orang tua dengan anak ya. Kemudian juga pemberlakuan aturan, artinya rule setting. Jadi
orang tua dalam lingkup keluarga itu memberikan semacam aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, terutama kepada anak. Jadi ini kan lebih kepada kontrol penuh orang tua terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak. Jadi perspektif mekanistik itu kan lebih banyak melihat peran orang tua dalam mengendalikan kegiatan anak-anak di lingkungan. Kemudian yang kedua, perspektif organismik ya. Perspektif organismik ini sebetulnya melihat manusia itu sebagai apa? Organismik itu organisme ya. Organisme hidup yang aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi melihat individu, melihat anak itu ya dari perspektif manusia sebagai organisme makhluk hidup. Dengan demikian maka teori yang menyatakan atau mendukung terkait dengan manusia sebagai organisme makhluk hidup ini ya tergolong dalam perspektif yang memberikan penekanan pada interaksi afeksional ya antara individu ya dan lingkungannya. Jadi penguatannya itu lebih kepada aspek komunikasi individu ya atau yang tadi kita sebut dengan organisme makhluk hidup tadi dengan lingkungannya. Nah, teori ini sebetulnya adalah teori yang banyak dikemukakan oleh Sigmund Freud ya. Sigmund Freud yang memberikan penekanan pada pengalaman emosional kepada anak ya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Jadi kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi dalam tumbuh kembangnya itu lebih banyak digunakan atau lebih banyak memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan. Jadi perspektif ini ingin melihat bahwa anak itu harus lebih banyak dilakukan interaksinya dengan lingkungan ya. Nah ini tentu juga sangat berpengaruh terhadap ragam pengasuhannya. Kemudian tadi juga disebut oleh penyaji kelompok 7 ada perspektif dimensi pola atau dimension of pattern. Jadi pola asuh yang muncul sebagai upaya mempelajari variasi normal pengasuhan. Jadi dimensi pengasuhan itu adalah satu bentuk jenis ya, fitur, kemudian kualitas atau skema yang digunakan untuk menggambarkan sifat pengasuhan sehingga dapat digunakan untuk membuat tipologi. Jadi ada nanti bentuk-bentuknya, kemudian itu kita gunakan untuk membuat tipologi, ya, membuat tipologi pengasuhan sendiri sehingga nanti dikembangkan dalam bentuk polanya. Nah, perspektif dimensi ini yaitu mengkombinasikan atau mengcombine antara proses instrumental artinya kontrol orang tua ya dengan proses afeksional ya sehingga akan ada hubungan atau perpaduan antara kendali orang tua, kontrol penuh orang tua dengan kehangatan. Artinya dengan adanya respon yang kuat dari anak. Jadi orang tua tetap memegang penuh kendali pengasuhan, ya artinya mau diarahkan kemana itu menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi anak juga memberikan respon yang baik, ya, memberikan respon yang hangat sehingga terjadi hubungan pola komunikasi atau pola kelekatan emosi yang kuat, ya. Kemudian yang terakhir yang tadi juga ditanyakan oleh salah satu mahasiswa kepada penyaji terkait dengan perspektif kontekstual. Nah, ini yang mungkin lebih banyak terjadi saat ini ya. Jadi perspektif kontekstual itu melihat perkembangan individu anak itu sebagai sebuah proses ya yang melibatkan interaksi antara individu yang berkembang dengan faktor-faktor budaya.
dengan histori, dan dengan faktor sosial lainnya. Jadi perkembangan individu seorang anak itu sangat dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya di mana anak itu dibesarkan. Dipengaruhi oleh sejarah atau historis di mana anak itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ragam sosial budaya yang dianut oleh kedua orang tuanya. Nah, pendekatan kontekstual ini tentu pendekatan yang menempatkan konteks ya sebagai kunci dalam menjelaskan berbagai macam fenomena dan struktur psikologis. Jadi menggunakan perspektif kontekstual ini mirip ya dengan sebuah teori tentang ekologi. Ekologi itu kan salah satu cabang ilmu ya yang membahas tentang ekologi itu yang ada di cabang ilmu biologi ya, yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya ya. Jadi perspektif ini tentu melihat bahwa interaksi yang terjadi dalam proses pengasuhan itu melibatkan unsur lingkungannya. Dan lingkungan yang dimaksud dalam perspektif ini tentu lingkungan budayanya. Ya, dalam lingkungan budayanya. Nah, konsep ini juga sebetulnya memiliki makna khusus ya bagi masyarakat budaya tertentu dan memiliki makna berbeda bagi budaya lain. Bagi budaya Jawa misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan dengan orang tua dan lingkungan budaya Jawa tentu tidak bisa diterapkan atau tidak bisa dimaknai dengan pengasuhan yang sama ketika anak tumbuh dan berkembang misalnya di lingkungan budaya Melayu misalnya ya, atau budaya Sumatera, atau misalnya secara lebih spesifik misalnya berada di lingkungan budaya Ogan misalnya, itu berbeda. Nah, perspektif kontekstual yang tadi kita maksud itu sebetulnya ingin menjelaskan itu, bahwa tumbuh kembang anak dalam proses pengasuhan orang tua itu sangat tergantung kepada ragam sosial budaya di mana anak itu tumbuh ya. Dan ini kan menjadi sesuatu yang menarik ya. Kita misalnya tumbuh dan berkembang di lingkungan budaya yang misalnya lebih cenderung matrilinealistik misalnya, atau lebih cenderung dengan sistem kekerabatan patrilinealistik misalnya, itu juga berbeda. Maka dari itu ketika kita merumuskan sebuah alat ukur dalam pengasuhan, maka kita tidak bisa mengeneralisir itu. Jadi kita harus betul-betul menempatkan itu kepada satu bentuk alat ukur itu, kepada satu bentuk ragam sosial budaya tertentu ya. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk melihat langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan alat ukur pengasuhan berbasis budaya, yang tadi kita coba hubungkan dua topik ini menjadi satu topik ya. Jadi alat ukurnya dengan pengasuhan berbasis budaya ya, agar alat ukur ini dalam pembuatan alat ukurnya bisa sesuai dengan karakteristik dan corak ragam sosial budaya. Nah, untuk itu pengukuran pengasuhan memang tadi yang kita sebut atas, pengukuran pengasuhan memang seharusnya disusun berdasarkan perspektif kontekstual. Artinya perspektif di mana ragam sosial budaya menjadi penentu. Jadi alat ukurnya yang dimaksud atau alat ukur yang dibuat itu sesuai dengan budaya setempat ya, yang akan memberikan gambaran pengasuhan yang tepat dan hasil penelitian yang akurat ya. Nah, langkah-langkah pengembangan alat ukur ini bisa mengacu pada beberapa teori yang ada ya.
Ya, misalnya teori yang dikemukakan oleh Heinkin atau kemudian Tracy dan Ains tahun 1997 misalnya dalam teorinya menyebutkan bahwa untuk alat ukur atau pengembangan alat ukur ini atau langkah-langkah alat ukur ini bisa kita mulai dari yang paling awal, yaitu penyusunan item. Itu yang pertama, menyusun item. Ya, item ini tentu terkait dengan apa yang akan kita masukkan dalam pengukuran itu. Kemudian juga memeriksa isi alat ukur. Jadi kita periksa dahulu, ya kita verifikasi, kita validasi. Kemudian uji coba dulu ya, di testing, diuji cobakan dahulu alat ukurnya ini apakah bisa berjalan baik atau tidak, atau ada faktor lain yang bisa kita perbaiki. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan alat ukur itu, artinya kalau sudah selesai, sudah diuji cobakan, baru diperiksa untuk kemudian kita lihat apakah alat ukur ini bisa kita gunakan atau tidak ya. Penyusunan item untuk alat ukur pengasuhan ini, atau mengukur atau menyusun item pengukuran pengasuhan berbasis budaya yang kita sebut tadi dengan perspektif kontekstual tadi, itu dilakukan secara induktif ya, karena diawali dengan melakukan identifikasi terhadap pengasuhan yang dilandasi oleh nilai-nilai prinsip budaya setempat. Jadi ini dilakukan untuk kita pertimbangkan karena menjadi langkah penting. Jadi dalam rangka untuk pengembangan alat ukurnya, ya. Maka identifikasi yang dilakukan itu pun ditempatkan di awal, ya, sebagai langkah untuk menyusun pengembangan alat ukurnya. Nah, penyusunan alat ukur berbasis budaya ini dilakukan diawali dengan studi eksploratif untuk mendapatkan bagaimana di lingkungan budaya itu kita bisa melihat konstruksi pengasuhan atau bangunan bentuk pengasuhan di lingkungan sosial itu seperti apa, itu perlu dilakukan dalam bentuk studi eksploratif. Jadi mengeksplor lebih dalam, ya. Ya tentu ini ya mencari data, mengumpulkan data, menganalisis data secara kualitatif, ya sifatnya deskriptif lah, uraian-uraian. Di mana pengumpulan data ini dilakukan bisa dengan cara wawancara ya, kemudian dengan diskusi kelompok ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian juga tadi ada istilah pengumpulan tadi ya, pengumpulan data yang kita lakukan dengan wawancara itu meliputi pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan dan cara-cara yang digunakan orang tua dalam pengasuhan di lingkungan di mana dia dibesarkan. Misalnya pertanyaan yang disampaikan misalnya pertama, nilai-nilai apa atau hal penting apa dalam budaya setempat yang dirasa perlu untuk ditanamkan pada anak, ya. Itu pertanyaan juga yang penting. Kemudian perilaku seperti apa yang mencerminkan nilai tersebut. Kemudian mengapa nilai-nilai tersebut dianggap penting untuk diajarkan kepada anak. Kemudian setelah mengapa, bagaimana? Ya, bagaimana nilai-nilai tersebut dikembangkan dalam perilaku anak. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa kita buat sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, penyusunan item-item itu setelah dirumuskan, setelah terbentuk ya, setelah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya membangun sebuah konsep pengasuhan yang terdiri dari aspek-aspek atau dimensi-dimensi pengasuhan yang kemudian dikembangkan menjadi alat ukur. Ya. Nah, alat ukur ini kan karena tadi sudah ada item-item, maka item-item ini akan dijadikan sebagai alat ukur. Jadi dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dirumuskan secara sederhana. Kemudian item itu nanti kita buat dalam bentuk pertanyaan yang melibatkan banyak pihak. Kemudian kita buat juga nanti
skalanya. Ya, artinya setelah ada pertanyaannya jawabannya ini, maka skalanya ini ya. Jadi setelah ada pertanyaannya jawabannya ini, skalanya ini. Jadi bisa dibuatlah dalam bentuk item. Nah, kemudian setelah terbuat memeriksa isi skala. Jadi setelah dibuat tadi item-item yang telah disusun tadi itu perlu diperiksa, perlu dinilai ya, atau dengan istilah lain validasi lah ya, oleh orang lain. Ya, tentu dalam hal ini validasi oleh ahli atau expertnya. Ya, yang relevan ya tentu dalam hal ini untuk memastikan bahwa item itu betul-betul mencerminkan aspek-aspek variabel yang hendak diukur. Jadi ya harus ada pemeriksaan itu. Nah, ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya setelah tadi diperiksa, kemudian data itu diuji coba. Ya, setelah diuji coba baru yang terakhir dianalisis untuk mendapatkan hasil yang ingin kita harapkan. Ya, itu saja terkait dengan materi kita hari ini. Jadi intinya adalah bahwa pengasuhan itu memiliki konsep yang luas. Salah satunya adalah mencakup aspek yang digunakan oleh orang tua dalam rangka mencapai perkembangan pada anak. Salah satunya tadi mencakup aspek sosial budaya dengan melihat berbagai macam sudut pandang atau perspektif pengasuhan, yang itu perspektif itu bisa kita gunakan untuk menyusun, kita gunakan lebih awal untuk menyusun langkah-langkah dalam alat ukur ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pendalaman kali ini. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan dibuat di grup WA, nanti akan saya jawab sesuai dengan waktunya. Minggu depan kita sudah masuk topik ke-8, pertemuan ke-10 ya, karena sesuai jadwal kita bulan Juni pertengahan itu kita sudah UAS ya. Baik, itu saja pertemuan kita atau sesi pendalaman kita terkait dengan materi metode pengukuran pengasuhan dan pengasuhan dalam ragam sosial budaya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja ya. Saya lip duluan sesuai dengan waktunya. Nanti kita lanjut di menu e-learning sesi atau materi 8 dan pertemuan 8 dan pertemuan ke-9 di jam 15.30 nanti sore ya. Baik, Bapak. Oke, saya lip duluan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.